bisa bertemu dalam ibadah. Karena itu mari kita sambut kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan. Saya percaya Roh Kudus akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan mengawali ini dengan mempersiapkan hati, pikiran. Mari kita menyembah Tuhan. Mulai Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, angkat pujian penyembahanmu, katakan ucapan syukur. Karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa, di mana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Syukur, haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Kami naik pujian. Penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Roh Kudus, kami mengundang kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Boleh memenuhi setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Roh Kudus, kami mengundang kehadiran-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah dengan kuat kuasa-Mu. Berkaryalah ya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, oh, haleluya. Shakara bahala basere bakara balama osikirio rabasangkara batara bashera karabalama usikara bashera bakura bashera datara baharama osera bakara bashera rabakara balama shakara balama shera. Haleluya. Menyerahkan segenap hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami persiapkan hati kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan, kalau kami bisa melewati hari ini, kami tahu itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa melewati hari ini, kami tahu itu adalah kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Kalau kami bisa melewati hari ini, kami tahu kekuatan datangnya daripada Engkau. Karena itu pada saat ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu ya Bapa. Penuhi hati kami. Penuhi ruangan di mana kami menyembah Engkau. Penuhi ruangan di mana kami mengadakan ibadah kami. Kami yakin ketika Engkau kami undang, Engkau hadir dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir dengan lawatan-Mu. Engkau hadir dengan mujizat-Mu ya Roh Kudus. Itu akan memperbarui kami, memperbarui kekuatan kami, memperbarui sukacita kami. Terlebih Tuhan, sebentar pun kami akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Itu yang akan menjadi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat Tuhan. Roh Kudus, urapan-Mu ada dalam setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Pelayan pujian penyembahan, bahkan pelayan-pelayan yang mungkin sedang bekerja di balik layar. Engkau yang mengurapi, pakai setiap alat-alat ini ya Tuhan, untuk kami dapat pakai mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu akan melimpah bagi kami. Urapan Roh Kudus-Mu akan melimpah, bukan hanya kepada yang melayani, tapi kami juga ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami ada. Kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami akan menyambut kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan.
Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri semua. Kita siap memuliakan Tuhan kita. Amin. Amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau berglori bagi Engkau Tuhan. Yeay. Mari sama-sama nyanyikan glory. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nyanyikan lagi, Yesus jalan. Hey. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan iman nyatakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami berglori bagi Engkau Tuhan, Bapa penyelamat hidup kami. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, yeah. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri bagi hidup kami Tuhan. Kami dimenangkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan. Oleh karena itu kami berglori bagi Engkau. Yeah, yeah. Mari semua lambaikan tangan kita, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kami bersukacita di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebebasan yang Kau beri bagi kami Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Ada yang dibebaskan oleh bersukacita, ya. Bebas, bebas, bebas.
Kita hidup karena kasih karunia Tuhan, amin. Salibnya menyelamatkan setiap kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kaulah sumber Amin. pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, oh, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu. Haleluya. Oh,
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Pujian bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Hati kami bersyukur, hati kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Amin, 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 amin. Sana bagimu ya Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sana bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jiwa kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Bibir mulut kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Jesus. Oh, haleluya. Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Karena salib-Mu Yesus, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, hanya oleh karena salib-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami yang seharusnya mati, tapi kami boleh hidup kembali karena salib-Mu Tuhan. Kami yang seharusnya selalu kalah Tuhan, karena dosa-dosa kami. Tapi kami akhirnya bisa menang karena salib-Mu Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Untuk karya salib-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan Tuhan ajar kami untuk menghargai salib-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menghargai setiap pengorbanan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik Tuhan bagi kami, bagi hidup kami Tuhan. Dan kami mau menghargai Tuhan korban-Mu. Kami mau menghargai karya-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau berjuang untuk hidup benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Kalabata Sangkaya Labataku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Engkau mati bagi kami dan bahkan Engkau bangkit kembali ya Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kembali ditaburi oleh firman Allah. Kami mau siapkan hati kami yang paling baik Tuhan, supaya benih firman Allah itu boleh masuk, bertumbuh, tertanam, kuat, berakar kuat Tuhan di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu lah yang dapat membuat kami terus maju di dalam Engkau. Kami bertahan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Supaya hanya firman-Mu, hanya hati-Mu yang diungkapkan Tuhan lewat mulut hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hidup kami untuk kami dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, mari kita masuk dalam firman Allah. Kita tengah mempelajari atau tengah melihat dari surat Yakobus minggu lalu. Ada 7 alasan untuk kita berpengharapan di masa yang sukar, saudara. Ya, jadi kita akan melihat atau sedang melihat 7 kebenaran. 7 alasan yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan kalau saja kita mau mengingat ke-7 hal ini, dan kalau saja kita mau bergantung, ya, mengingat dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, kita akan mempunyai pengharapan untuk dapat melewati hal-hal yang berat, saudara, di masa pandemi ini. Dan bukan cuma masa pandemi, dan seterusnya sampai Yesus datang pada akhir zaman ini. Saudara, dengan cepat saya ulang, saudara, yang pertama dari 7 hal itu kita sudah lihat, kita punya pengharapan karena kita tahu kesulitan-kesulitan ini tidak akan bertahan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pengharapan karena kita tahu Tuhan menggunakan masa-masa sukar dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, kita punya pengharapan karena kita tahu, semuanya karena kita tahu. Ada dasar mengapa saudara kita mempunyai pengharapan, karena kita tahu. Tahu dari mana? Tahu dari firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kalau kita marah,
kalau kita jengkel, saudara, di masa yang sukar ini, itu justru akan tidak membantu. Itu justru akan membuat runyam kehidupan kita, saudara. Ya. Dan sekarang kita masuk kepada yang keempat. Ya. Yang keempat dari pengharapan ini adalah, yang keempat, kita tahu bahwa percaya teguh kepada Tuhan. Percaya yang kuat kepada Tuhan, atau kita pakai istilah bahasa Inggris, trust. Trust kepada Tuhan itu membuat Tuhan senang. Itu yang keempat. Pengharapan kita berdasarkan atas pengetahuan bahwa kalau kita trust kepada Tuhan, kalau kita pasrah kepada Tuhan, kalau kita percaya teguh kepada Tuhan, itu membuat Tuhan happy. Itu membuat Tuhan senang. Tahukah saudara bahwa saat kita menaruh harap di dalam Tuhan, saat kita tidak dapat melihat hasil akhir dari keadaan yang sedang berlangsung ini, bagaimana nantinya, saudara, seperti yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini, saudara, kita tetap pasrah, kita tetap berharap, kita tetap, saudara, teguh, percaya teguh kepada Tuhan, maka Tuhan tersenyum, Tuhan disenangkan dengan sikap yang seperti itu. Kita adalah anak-anak Tuhan, bukan? Dan saudara, kita semua orang tua, kita juga punya anak-anak. Dan setiap orang tua tahu bahwa pujian terbesar dari anak kita, yang dapat anak kita berikan kepada diri kita sebagai orang tua adalah kalau mereka bilang begini, Papa, Mama, saya sangat percaya kepadamu. Saya sangat percaya sama papa dan mama. Waduh, kalau anak itu bisa ngomong kayak begitu, itu kebahagiaan, saudara. Kita akan tersenyum dengan hal tersebut. Anak bilang, aku tahu engkau sebagai orang tuaku menginginkan yang terbaik untuk hidupku. Aku percaya papa dan mama adalah orang tua yang baik. Dan papa dan mama take care buat aku. Nah saudara, itu iman. Itu iman yang membuat Tuhan sebagai orang tua kita, sebagai bapa kita, dia bahagia, dia berkenan, dia tersenyum, dia happy. Dan contoh klasik yang surat Yakobus ini ambil, saudara, bagaimana mempercayai Tuhan tanpa mengetahui atau tanpa mengetahui lebih dulu detail jalan keluar yang kita akan alami. Itu kita lihat dalam kehidupan Abraham. Allah sering datang kepada Abraham dan meminta Abraham bertahan dalam situasi yang buruk. Bertahan dalam situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Dan Abraham dalam keadaan itu dia trust. Dia tetap percaya kepada Allah walaupun Allah tidak memberikan penjelasan sebelumnya. Apakah saudara dan saya tetap percaya walaupun pertanyaan, tanda tanya dalam kehidupan kita, saudara, tidak dijawab oleh Tuhan? Dapatkah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Walaupun di depan itu belum jelas. Akan berakhir bagaimana ini? Kita belum tahu persis, saudara. Nah, Abraham juga seperti itu. Itu contoh klasik yang diambil oleh Yakobus untuk menjadi contoh buat kita. Abraham seringkali tidak mengetahui kapan. Abraham juga tidak mengetahui mengapa. Abraham juga tidak mengetahui bagaimana Tuhan bekerja, saudara, di dalam kehidupannya. Dia nggak tahu. Ya. Tetapi Abraham tetap percaya, Alkitab katakan, walaupun dia nggak tahu kapan, mengapa, dan bagaimana Tuhan bekerja. Itu artinya kita berjalan dengan iman. Dan kalau memang demikian, Tuhan senang, saudara. Tuhan tersenyum dengan itu. Itulah perjalanan orang percaya. Yakobus pasal 2 ayat 23, kalau kita lihat Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu garis bawahi, percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Ini wow banget, saudara. Ya, karena Abraham percaya dan trust kepada Allah, walaupun dia tidak mengerti mengapa, bagaimana, dan kapan Allah bekerja di dalam dan melalui kehidupannya. Akibatnya,
Allah memperhitungkan hal tersebut sebagai kebenaran. Makanya Abraham dibenarkan di hadapan Allah oleh percayanya, oleh trustnya, oleh percayanya, imannya kepada Allah. Dan akhirnya apa? Abraham disebut sesuatu yang luar biasa buat saya. Sahabat. Sahabat Allah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Maukah saudara menjadi sahabat Allah? Ini konsep menjadi sahabat Allah nggak ada di dalam kepercayaan yang lain, saudara. Ya, tetapi Abraham jelas oleh karena imannya, tatkala semuanya masih belum jelas, tatkala mengapa, bagaimana dan kapan Allah itu bekerja di dalam dan menolong kehidupannya itu belum jelas, saudara. Maukah saudara menjadi seperti Abraham untuk disebut sebagai sahabat Allah? Maukah saudara mempunyai keintiman, ini namanya keintiman. Keintiman dengan Tuhan. Maukah saudara mengetahui Allah secara pribadi, sehingga Allah, saudara menyebut saudara sahabatku. Maukah saudara mengembangkan keintiman begitu lupa dengan Allah, sehingga Allah gak malu menyebut saudara sebagai my friend, sahabatku. Nah, mungkin saudara sudah mengenal Allah, tetapi saudara tidak pernah memandang diri saudara sebagai sahabat Allah. Ya kan, seringkali kan kita begitu, kita tahu Allah, ya, tapi saudara tidak pernah berpikir bahwa kita bisa disebut sebagai sahabat Allah. Bagaimana saudara menjadi sahabat Allah? Dalam contoh di sini, dalam kehidupan Abraham, yaitu dengan melakukan apa yang Abraham lakukan, yaitu dia trust. Dia percaya kepada Allah. Melalui percaya kepada Allah, melalui percaya kepada Yesus Kristus Putra Allah yang sudah diturunkan ke dalam dunia ini. Dan saudara, dia sudah mati bagi kita, dia sudah menyerahkan kehidupannya untuk kita. Melalui kita percaya kepadanya, percaya dengan seluruh kehidupan kita. Sangat simpel, saudara. Simpel ini, cukup percaya. Simpel tapi sangat penting ini. Dengan cukup percaya kepada Allah, saudara disebut menjadi sahabat Allah melalui kepasrahan saudara, melalui percaya saudara. Mempercayakan seluruh segenap kehidupanmu. Bahkan di tengah pandemi global yang masih belum berakhir dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita nggak bisa jelaskan saudara, dan hal ini sudah mungkin merugikan saudara. Mungkin sudah mensabotase semua rancangan hidup saudara. Rancangan bisnis saudara, saudara jadi bingung. Tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan happy di situ. Itu yang keempat. Yang kelima, alasan yang kelima untuk berpengharapan adalah kita dapat mempunyai pengharapan karena sekali lagi, karena kita tahu yang kelima, seperti kata Yakub, bahwa Yesus akan datang kembali satu hari nanti. Ya. Jadi ini menjadi pengharapan kita, yaitu Yesus akan datang kembali. Yakub mengatakan hal ini tentang kedatangan Yesus itu beberapa kali dalam suratnya. Dan bukan cuma di surat Yakub saja, di seluruh Alkitab. Ya, banyak catatan, banyak referensi bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Mungkin saudara tidak tahu bahwa Alkitab bicara lebih banyak soal kedatangan Yesus yang kedua daripada kedatangannya yang pertama pada hari Natal, saudara. 2000 tahun yang lalu. Nah, kita baca coba dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ya. Ini sesudah kebangkitan Yesus dan sebelum Yesus naik ke sorga. Dia bilang begini kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. I shall come back, saudara. Dia akan datang kembali setelah dia siapkan sesuatu rumah buat kita. Dia akan datang lagi dan membawa kamu ke tempatku. Ini wow banget, saudara. Tuhan rindu supaya saudara jangan tinggal dalam dunia yang penuh dengan nestapa ini. Dia mau bawa saudara ke tempat di mana dia berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini sebuah janji. Ya, Tuhan senang membawa kita ke tempatnya. Ini bicara tentang kedatangan Yesus. Kapan? Nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu. Alkitab katakan
Nggak ada seorang pun yang mengetahui kapan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tetapi kita tahu bahwa setiap hari yang kita jalani, setiap minggu yang kita jalani, setiap bulan yang kita jalani, setiap tahun yang kita jalani, membawa kita lebih dekat kepada hari kedatangannya pada kali yang kedua. Tanda-tandanya sudah sangat banyak, saudara. Ya. Dan waktu Yesus kembali, apa yang dia akan lakukan? Apa yang akan dikerjakan oleh Yesus dalam kedatangannya pada kali yang kedua? Saudara, dia akan membetulkan semua yang salah. Dunia ini udah gak karu-karuan, saudara. Putih jadi merah, merah jadi biru, ya. Orang jadi terbalik cara berpikirnya. Dunia ini sudah rusak, dan kalau Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan membetulkan semua yang salah. Dia akan membetulkan semua yang tidak adil. Dia akan menyembuhkan semua kesakitan, saudara. Dia akan menghakimi semua mereka yang sombong dan menolak dia. Dan dia akan memberikan pahala kepada semua kita yang percaya kepadanya. Jadi Yakub bilang begini, pada saat saudara mulai patah semangat karena semua rencana-rencana saudara mungkin jadi berantakan, jadi gagal. Persoalan datang silih berganti, dan seringkali kejahatan malah menang dalam dunia ini. Itu seringkali kita hadapi. Yang namanya kejahatan, yang namanya ketidakadilan malah bersinar dalam dunia yang sudah rusak ini. Kalau dalam keadaan seperti itu membuat saudara patah semangat. Ingat Yakobus 5 ayat yang ke-8. Yakobus 5 ayat 8 katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, inilah alasan untuk mempunyai pengharapan. Kedatangan Tuhan pasti, saudara. Kita nggak tahu kapan waktunya, tetapi kita tahu tidak akan ada lama lagi, saudara. Dan itu merupakan pengharapan puncak daripada orang-orang percaya. Itu alasan yang kelima. Mengapa kita harus punya pengharapan? Karena Tuhan kita akan datang kembali. Haleluya. Yang keenam, alasan keenam untuk berpengharapan di dalam dunia yang penuh nestapa ini adalah karena kita tahu lagi. Karena kita tahu bahwa apa yang kita alami ini bukan akhirnya. Karena kita tahu ini bukanlah akhir dari kisah hidupmu. Ini bukannya akhir dari cerita, saudara. Ceritanya belum di end. Dan karena kita tahu bahwa ini belum di end, kita punya pengharapan. Kita sekarang masih ada bukan pada akhir dari cerita, tapi masih di tengah-tengah cerita. Kalau baca cerita, saudara, kita masih ada in the middle. Masih ada di tengah-tengah cerita, dan biasanya, saudara, justru ramai-ramainya, saudara, morat-maritnya, seru-serunya, panas-panasnya, kisah itu terjadi di tengah-tengah. Iya kan? Dan itu yang kita sedang alami sekarang. Ya, di tengah-tengah cerita ini, yang seringkali membuat kita jadi bingung. Karena gak jelas. Kita sedang bergumul di kancah peperangan ini. Itu keadaan yang sangat morat-marit. Sangat ramai, saudara. Membingungkan dan gak jelas. Saya bilang seperti itu. Ya, sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, semuanya kelihatan gak menentu. Ya, pekerjaan gak menentu. Ekonomi gak menentu. Sekolah juga gak tahu, saudara. Ya, mau mencari hiburan, hiburannya tutup, saudara. Gereja juga kena dampaknya. Gak menentu. Masa depan gak menentu. Semua juga tidak menentu. Nah, pertanyaan besar yang semua orang ingin tahu jawabannya sekarang juga adalah kapan semuanya ini akan berakhir? Kapan semuanya ini menjadi normal kembali? Cuma pertanyaannya begini. Bagaimana kalau nggak ada kehidupan normal seperti dulu lagi? Bagaimana, saudara, sikap kita kalau kita tidak akan pernah kembali seperti keadaan normal dulu 6 bulan lalu, saudara? Gimana kalau keadaan nggak pernah kembali seperti sebelum pandemi ini? Para ahli sudah bicara seperti itu, saudara. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita mengenangani hal itu? Apa yang kita harus buat
kalau kita nggak tahu bagaimana akhir daripada cerita ini, kita masih ada di tengah-tengah cerita yang sedang panas-panasnya, saudara. Jawabannya sih simple. Jawabannya simple, ya. Apa yang saudara dan saya harus perbuat tatkala kita nggak tahu bagaimana akhir daripada kisahnya? Simple saja. Sebagai orang percaya, saudara harus menaruhkan harapmu kepada Tuhan. Saudara tidak menaruhkan harapmu kepada dirimu sendiri. Saudara tidak menaruhkan trust, pengharapan, imanmu itu kepada pekerjaanmu. Atau kepada tokoh politik tertentu. Atau kepada media lagi tambah bikin bingung, saudara. Iya kan? Saudara taruhkan harap saudara kepada Allah. Karena Dia yang mengetahui the end of the story. Tuhanlah yang mengetahui akhirnya bagaimana, kita nggak tahu, saudara. Kita nggak perlu juga mengetahuinya. Kita nggak tahu kemana masa depan ini akan mengarah, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Who he that holds the future. Kita tahu, kita kenal Dia. Yakobus mengingatkan kita tentang kehidupan Ayub di sini. Bagaimana hasil akhir the end of the story daripada Ayub. Ayub pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 11 bilang begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Garis bawah itu, ya. Karena ketekunan Ayub, kamu tahu pada akhirnya disediakan Tuhan baginya itu apa? Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau Tuhan melakukan itu kepada Ayub, percayakah saudara bahwa Tuhan pun akan melakukannya di dalam kehidupan saudara? Sebagaimana Dia care kepada Ayub. Kita sudah banyak membahas pada minggu-minggu ini tentang Ayub, saudara, ya. Dia juga care kepada kita. Semua pengalaman-pengalaman yang dituliskan dalam perjanjian lama, Mazmur pasal 88, kehidupan Ayub. Saudara, itu kan untuk jadi pelajaran buat kita. Ya. Kalau saudara percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara pasrahkan, bukan hidup saya, detail-detail hidupmu kepadanya. Maka saudara dapat memandang ke depan kepada akhir dari kisah hidup saudara dengan tenang. Dengan percaya, dengan beriman. Enggak soal seberapa besar kekacauan yang saudara sedang alami. Enggak jadi soal seberapa besar kekacauan dunia sedang alami. Pada bagian pertengahan ini, saudara. Kenapa? Karena kita berharap kepada Tuhan. Oke, saya mau kita review lagi sejauh ini, saudara. Apa yang kita sudah bahas. Ya, kita mereview kembali alasan kita mempunyai pengharapan. Yang pertama, minggu lalu kita tahu, ya, bahwa problem itu sementara. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan akan menggunakan apa yang terjadi untuk kebaikan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita tahu bahwa saudara marah-marah, jengkel-jengkel kepada situasi ini tidak akan menolong. Malah akan bikin runyam, saudara. Yang keempat, kita tahu bahwa Tuhan senang kalau kita percaya kepada Dia. Yang kelima tadi kita tahu Yesus akan datang kembali satu hari nanti. Itu pengharapan kita. Yang keenam, kita tahu bahwa yang kita sedang hadapi ini baru pertengahan cerita, belum akhirnya, belum the end-nya. Nah, sekarang yang terakhir, yang nomor 7. Yakub memberi satu alasan terakhir di sini. Untuk supaya kita umat Tuhan berpengharapan saat kita mulai merasa tidak ada harapan. Yaitu apa? Ini yang ketujuh. Yaitu kita tahu bahwa kita akan mendapat pahala satu hari nanti di dalam sorga, di dalam kekekalan. Nah, Tuhan berulang kali, saudara, dengan jelas berjanji dalam Alkitab bahwa Dia akan mempahalai saudara. Ya, berulang-ulang kali. Ya, Yesus berkata, atau Alkitab berkata bahwa Dia akan mempahalai imanmu. Dia akan mempahalai pengharapanmu di dalam Tuhan. Jika kita percaya kepadanya di masa-masa sukar,
kita tetap trust kepada Dia di masa yang sulit, saudara, maka Tuhan akan mempahalai imanmu. Maka Tuhan akan mempahalai, saudara, trustmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Tuhan. Ya, di Yakub pasal 1 ayat 12, di awal daripada surat Yakobus kita sudah melihat, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Yakub sedang bicara tentang pahala di dalam sorga yang akan dinikmati bukan 1, 2, 3 bulan, dinikmati selama-lamanya. Yang gak akan ada habis-habisnya nih, saudara. Nah, saat sekarang ini, pikiran kita yang terbatas ini belum dapat membayangkan kayak apa keadaan itu nanti. Pikiran kita yang serba terbatas ini belum dapat membayangkan apa yang Allah simpan buat kita. Yang akan Dia munculkan nanti kalau Yesus datang pada kali yang kedua, saudara. Ya, sungguh-sungguh, saudara, dunia yang akan datang itu di luar nalar atau di luar pengertian pikiran kita yang serba terbatas. Alkitab katakan bahwa enggak ada, saudara, di dalam dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kemuliaan surga. Enggak ada. Cari apapun, enggak ada dalam dunia ini yang dapat dibandingkan dengan kemuliaan surga, dengan mahkota, dengan reward dan pahala yang Allah, yang Yesus sebagai hakim yang adil itu akan berikan kepada kita. Ya, setiap uraian, ya, tentang sorga, ya, orang katanya mimpi, bukan mimpi, dia mati, kemudian dia ketemu Tuhan di sorga. Ya. Tapi saudara, saya mau bilang begini, ya, setiap uraian tentang sorga itu nggak pernah cukup, saudara. Nggak pernah cukup, karena sorga jauh lebih besar, sorga jauh lebih baik, surga jauh lebih indah dari yang kita dapat mengerti dengan pikiran kita yang terbatas ini. Apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita nyana dalam hidup ini, itu yang disediakan Allah. Tapi, okelah, saya akan akhiri khotbah ini dengan memberikan 3 ayat. 3 ayat terakhir sebagai petunjuk betapa amazingnya pahala yang saudara akan terima nanti. Ya, 3 ayat ini mungkin merupakan petunjuk betapa hebatnya, betapa amazingnya pahala, kemuliaan, mahkota di dalam sorga ya, yang akan kita terima nanti. Asal kita tidak hilang pengharapan. Asal saudara tetap menaruhkan harap dan iman dan menggantungkan kepercayaan saudara di dalam Tuhan. Saat saudara tidak melihat jalan seperti yang kita sedang hadapi sekarang ini, Bapak Ibu. Oke, ayat yang pertama, 1 Korintus 9 ayat 25. Ini ayat tidak asing. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Maksud Rasul Paulus menulis ini apa, saudara? Dia bicara tentang mahkota atau trofi dalam bahasa Inggris. Ya, saudara mungkin masih ingat waktu saudara di sekolah atau mungkin saudara terlibat dengan kegiatan-kegiatan di RT, RW atau mungkin dalam skala yang lebih besar lagi ya, kegiatan regional di Jawa Timur atau mungkin nasional. Ya, saudara ikuti dulu pertandingan-pertandingan, saudara mendapat mungkin juara 2 atau juara 3 dan puji Tuhan juara 1. Ya. Saudara dapat trofi dong. Dan saudara bangga sekali saat itu, udah puluhan tahun yang lalu mungkin. Saya mau tanya, sekarang masih ada nggak? Saudara masih ingat-ingat nggak itu? Setelah waktu yang cukup lama, mungkin trofi itu udah nggak diingat lagi. Sehebat apapun saudara terimanya saat itu. Ya, yang lebih celakanya lagi saudara lupa disimpan di mana saudara cari-cari udah nggak ada. Yang lebih celakanya lagi ada orang ngambil dan taruh di tempat lain atau dibuang keranjang sampah lagi. Jadi rosokan. Itu trofi dalam dunia ini. Itu akan layu, itu akan rongsok, sudah akan habis, nggak bertahan. Nah, di 1 Korintus 9 ayat 25, ya, para atlet yang bertanding di pertandingan Olimpiade yang pertama di Aten itu, Paulus ambil saudara contoh dari para atlet tersebut. Ya, Paulus para atlet itu di pertandingan Olimpiade zaman Paulus tuh
mereka bertanding, ya, mereka melibatkan diri mereka begitu tekun, mengikuti tesis dan menaruhkan dalam hidup mereka segala macam hal yang berat-berat. Mereka latihan, mereka bangun pagi, mereka begitu mendisiplin hidup mereka. Hanya nanti kalau mereka menang pertandingan, diizinkan masuk dalam gelanggang Olimpiade pertama saat itu. Kalau toh mereka menang, dapat apa, saudara? Saat itu mungkin pembesar Roma akan mengambil mahkota. Tapi mahkotanya dari daun. Dari daun yang 1 kali 24 jam udah habis. Sudah rusak, sudah layu. Saudara masih ingat pertandingan luar biasa yang ya ini bukan mau mengecilkan si prestasi anak-anak bangsa, tapi masih ingat. Ya dulu saya masih ingat Rudy Hartono tuh bisa 7 kali menang Wimbledon. Wah luar biasa banget. Thomas Cup. Tapi sekarang nggak tahu lagi saudara ya. Kita udah lupa kali itu pertandingan yang seperti itu. Di bola, di tenis dan lain-lain sebagainya. Memenangkan trofi dengan penghargaan dan kemuliaan yang luar biasa. Kita udah nggak ingat lagi sekarang. Tetapi kita akan menerima pahala yang dikatakan yang bertahan untuk selama-lamanya. Ini trofi, tidak pernah bisa hilang. Disiapkan dan disediakan dengan nama kita diukir oleh Allah sendiri. Sebagai tanda kasihnya, sebagai tanda penghargaannya. Nah engkau sudah setia. Engkau tetap bersangkut paut dan berharap sandar kepadaku tatkala semuanya masih buram. Engkau tidak tahu akhir daripada kisah ini bagaimana. Tapi engkau tetap percaya dan bersangkut paut kepadaku. Mahkota atau trofi itu nggak bisa layu. 1 Petrus 1 ayat 6 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 6 katakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, garis bawahi, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita disuruh bergembira oleh Petrus. Kenapa? Untuk apa? Bergembira untuk apa? Kalau mundur ke ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya saudara, mengapa kita bergembira ya di tengah-tengah tantangan ujian yang Petrus katakan, sama seperti Paulus katakan, gak lama, seketika doang. Ayat 4 katakan, kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang disimpan di sorga itu disimpan, gak ada yang bisa curi, gak ada yang bisa ambil, gak ada yang bisa kecolongan atau dibuang atau bagaimana saudara. Jadi sidang jemaat jangan menyerah, bertahan untuk seketika saja, untuk saudara ya, saudara bertahan, tatkala saudara mengalami penderitaan dan ujian dan duka cita, untuk seketika itu dikatakan. Roma 8 ayat 18 yang terakhir, Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pada apakah saudara taruhkan pengharapanmu sekarang ini? Ya, pada apa? Apakah saudara menaruhkan pengharapanmu kepada seseorang yang menjanjikan? Seorang pemimpin mungkin yang jenius yang akan datang, yang sudah punya strategi begini. Dia akan pecahkan problem-problem saudara dan saudara taruhkan pengharapan saudara kepada orang itu. Enggak bakalan dia datang. Kalau tahu dia datang pemimpin yang palsu, yang janji-janji tok. Ya. Atau saudara berharap menaruhkan pengharapanmu kepada siapa? Kepada pasanganmu barangkali saudara. Waduh, saya lagi pacaran nih, saya punya pengharapan kepada pasanganku. Satu saat kalau saya bisa kawin sama dia, dia akan membuat saya bergembira. Dia akan memenuhi semua kebutuhanku. Kita punya mimpi-mimpi yang indah, saudara. Enggak bakalan. Ya, kalau saudara berharap, taruhkan harap saudara kepada manusia, saudara akan kecewa. Ya. Atau saudara berharap nanti kepada nanti kan ada perubahan. Dan perubahan itu akan dengan tiba-tiba membuat saudara bahagia dan senang. Ya nggak tahu, saudara. Tapi kebanyakan sih nggak bakal tiba saat itu, barangkali saudara. Nah banyak orang menaruhkan dan menggantungkan pengharapannya kepada hal-hal yang keliru. Kepada manusia. Kepada orang yang dia harapkan. Ya.
Banyak orang menaruhkan pengharapannya kepada hal-hal yang salah. Ya. Tapi saudara, pagi hari ini satu-satunya pribadi yang pantas, yang layak mendapatkan pengharapan dan iman saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya tidak panjangkan firman Allah. Kita akan ambil bahagian dari meja Tuhan pada pagi hari ini, makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus. Saudara, ini akan memberikan saudara kekuatan. Sebagaimana makanan itu memberikan kekuatan. Ini makanan rohani. Walaupun sudah bisa pegang secara fisikal, tapi ini makanan rohani, ya, memberikan kekuatan dalam roh saudara. Tubuh dan darah Tuhan. Kita memandang kepada Dia yang tersalib bagi kita. Dia yang sudah memberikan diri dan hidupnya untuk kita. Haleluya. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan itu lagu. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Bayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau cuci. Dari awal lagi, siapkan hati saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tawarkan makan dan minum. Itulah bukti daripada cintanya saudara untuk saya dan saudara. Saudara perlu mendapat jaminan bahwa saudara dikasihi, dicintai. Mari pandang kepada Yesus yang tersalib itu. Ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Katakan hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Pada petugas Pedang Kudus, Bapa dalam sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami fokuskan pandangan kami dan iman kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sudah buktikan kasih-Mu. Engkau sendirian di atas kayu salib. Engkau tidak lari waktu Engkau berhadapan dengan kegelapan yang begitu dahsyat di atas gunung Golgota. Mungkin sekarang pun kami sedang bergumul dan berhadapan dengan sesuatu yang mungkin belum tentu dan belum menentu dan kami tidak tahu kapan titik terangnya. Tapi kami punya pengharapan kalau Engkau tidak lari dari salib itu karena mengingat kami. Haleluya. Apakah yang membuat kami berpikir bahwa Engkau akan meninggalkan kami? Tuhan, tidak demikian. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari, siang hari ini kembali kami memandang kepada kayu salib-Mu dan kami mengingat kembali Tuhan apa yang Engkau sudah berikan, yang Engkau sudah sediakan, makanan dan minuman, bahagian daripada hidup-Mu sendiri, daging dan darah-Mu Engkau berikan dan berkata kalau kami makan tubuh dan darah anak manusia, kami akan mendapat bahagian dalam kehidupan-Mu. Kami akan dibangkitkan pada hari kiamat. Haleluya. Ini makanan rohani yang kami akan terima. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu di atas roti dan anggur ini Tuhan. Ini roti dan anggur biasa tapi Tuhan jamah. Tuhan jamah sehingga kami yang memakannya Tuhan Yesus
diberkati, dikuatkan, dijamah, dilawat, disembuhkan. Ada iman yang baru yang kuat kembali. Pengharapan kami kembali diteguhkan, dikuatkan Tuhan. Untuk kami terus menampaki, tetap bersangkut paut dan berharap kepada Tuhan saja. Kami siap untuk menerima dan ambil bahagian makan tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dilayani kepala rumah tangga, siapapun di rumah itu. Kalau tidak ada kepala rumah tangga, istri juga boleh layani. Atau yang dituakan silakan. Nyanyikan dari awal lagu kita tadi. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikku. Persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau, hanya kau, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Mari dengan posisi menyembah, dengan fokus ke kayu salib Tuhan. Haleluya. Kita mengingat penderitanya bukan untuk bikin kita sedih, bukan. Sebab di sana kemenangan kita dibayar, saudara. Di sana ada jaminan yang sangat kuat. Di tengah kesendirian saudara dalam pergumulan, Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan, aku mengerti keadaanmu. Aku ada di sampingmu untuk memberikan kekuatan. Mari saudara, angkat tangan kananmu yang memegang roti, lambang daripada tubuh Yesus. Kalau kita makan, kita bukan makan kutuk lagi. Kita makan berkat. Di atas kayu salib, Yesus terima kutuk. Supaya kita bukan terima kutuk. Kita bukan makan kutuk. Kita makan berkat Allah dan kekuatan rohani pun jasmani. Saya percaya saudara, pada tubuh Yesus ini adalah bilur-bilur. Kalau saudara percaya dengan bilur-bilur, sakit penyakitmu dijamah, disembuhkan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Mari tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur, berterima kasih. Katakan, Tuhan terima kasih untuk tubuh-Mu, terima kasih untuk roti ini, lambang tubuh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami teringat bagaimana tubuh-Mu dihancurkan, tubuh-Mu dicabik-cabik di atas kemuncak Golgota, supaya kami Tuhan mempunyai makanan yang sebenar-benarnya. Makanan Tuhan yang sudah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Mereka tidak pernah sakit, mereka tidak pernah berkekurangan karena
karena daging Kristus, karena mana sorgawi itulah yang juga kami terima Tuhan Yesus. Tubuh-Mu, haleluya, makanan yang sebenar-benarnya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan daku. Saudara percaya inilah tubuh Yesus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat untuk kita. Haleluya. Biarlah kekuatan yang baru Tuhan Yesus, kekuatan rohani mengalir Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan pagi hari ini. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami disatukan menjadi satu tubuh, haleluya. Dan dalam kesatuan tubuh Kristus, haleluya, berkat Tuhan mau mengalir di dalamnya. Haleluya. Pegang cawan anggur, angkat tinggi di atas kepala, dan kita mengucap syukur untuk darah anak domba Allah. Katakan terima kasih, katakan haleluya. Ingat kembali penderitaan Yesus bukan untuk bikin sedih kita, tapi kita ingat hanya dengan darah Yesus kemenangan atas dosa itu dapat kita alami. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dosa yang kayak bagaimanapun mungkin yang sudah lakukan, kita percaya bahwa darah anak domba Allah cukup kuasanya untuk menghapuskan yang merah kirmisi menjadi putih seperti salju, yang hitam kelam akan menjadi putih di hadapan Allah oleh kuasa penyucian pekudusan daripada darah Yesus Kristus. Dan kami melawan segala pekerjaan setan, pekerjaan kuasa kegelapan oleh darah anak domba Allah. Segala hal yang mengganggu setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dihancurkan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami umatmu mengalahkan si jahat itu dengan kuasa darah anak domba dan perkataan kesaksian daripada anak-anak Tuhan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percaya inilah darah Yesus. Mari terima dengan iman, minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat untuk kita. Haleluya. Mari Elohim, dimanapun saudara berada, di rumahmu, di kamar, dimanapun, angkat tanganmu lagi, sembah Tuhan, angkat hatimu, angkat imanmu, haleluya. Dia di dalam kita, dia di dalam kita lebih besar dari segala apapun. Naikkan pujian sembahanmu. Oh, alami pertolongan Tuhan, alami kekuatan Tuhan. Haleluya, yes, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, berjalanlah dari rumah ke rumah, berjalanlah dari rumah tangga ke dalam rumah tangga. Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya. Lawan Tuhan setiap rumah tangga Elohim. Baik kami yang ada di gereja ini, sampai genap setiap kami yang menyatukan iman dan mengambil bahagia dari makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dia, puji dia, tinggikan dia, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Engkaulah
pertolongan kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Tuhan Yesus penolong dan pelepas kami, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Engkau lebih besar daripada segala perkara. Engkau yang mengetahui Tuhan Yesus nasib akhir daripada dunia ini. Engkau yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami hanya pasrah, kami hanya datang dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, mau berjalan bersama-Mu. Oh, kami tidak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia. Lebih tinggi lagi kita nyanyikan lagu ini, hanya Kau. Lebih tinggi lagi, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Engkaulah jawaban, tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan lagi, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Lagi katakan dengan segenap hati kita, selamanya Kau ku cinta Tuhan, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan Juru Selamat kami, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Tatkala kami masih hidup dalam dosa, Engkau melihat kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami. Dan Tuhan, Engkau menyatukan diri-Mu dengan kami. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Tidak pandang apapun yang kami sedang hadapi, ini sangat real Tuhan. Tapi kami tidak mau hilang pengharapan Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa problem yang kami hadapi ini tidak akan seterusnya, hanya bersifat sementara. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau menggunakan Tuhan apa yang terjadi itu untuk kebaikan kami, untuk kami supaya mempunyai karakter seperti Kristus. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan, kami tidak perlu marah, kami tidak perlu kecewa dengan keadaan ini Tuhan Yesus. Tapi kami memandang dan memuji, mengucap syukur karena Engkau yang pegang kontrol. Kami mengetahui bahwa Tuhan senang kalau melihat umat-Mu bersangkut paut dan tetap percaya kepada-Mu. Dan kami tahu Yesus akan datang kembali satu hari nanti. Itulah puncak pengharapan kami, puncak sukacita kami. Kami tahu bahwa apa yang kami alami ini bukan akhirnya. Kami masih berperang, kami masih bergumul, tapi Engkau yang menentukan kayak apa hal itu pada akhirnya. Dan kami percaya saja kepada-Mu. Dan kami tahu bahwa kami akan mendapat pahala Tuhan. Satu hari nanti pahala akan diberikan untuk setiap iman pengharapan yang kami gantungkan kepada-Mu, yang kami tidak lepaskan. Walaupun kami masih belum melihat jelas ke depan ini. Kami serahkan seluruh Elohim, setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Jangan ada satupun mereka menjadi bingung dan kecewa dan marah atau apapun. Tuhan tolong, biar lewat perjamuan kudus ini Tuhan mereka dihubungkan kembali Tuhan dengan Engkau yang berkata, lihatlah diriku, aku mengasihi Engkau begitu besar, betapa dalam, tinggi dan lebar Tuhan kasih-Mu, kami tidak dapat mengerti Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus mengilhami kami untuk kami dapat mengerti itu semua. Dan itu Tuhan membuat kami
terus mengadakan perjalanan dalam dunia ini dengan tidak takut, dengan tidak gentar. Hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami tidak mengerti masa depan, tapi kami kenal siapa yang memegang masa depan kami. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati worship leaders, para singers, pemain musik semua dengan alat musik mereka masing-masing. Pemegang kamera Tuhan, pemegang mixer, chorus board Tuhan, semua yang sudah bergerak di belakang layar sehingga ibadah online rekaman ini boleh dikerjakan dengan sebaik mungkin. Proses editing juga Tuhan tolong berikan hikmat kepada yang mengerjakannya. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara ini di pusat, di daerah, di wilayah khususnya kota dan kabupaten Sidoarjo. Tuhan tolong Tuhan, situasi perekonomian kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Dengarlah doa-doa seluruh gereja Tuhan untuk keberadaan daripada bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, selamatkan negara dan bangsa ini Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Angkat tangan saudara dan biar saudara terima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, sumber segala pengharapan kami. Terimalah berkat daripada Putranya Yesus Kristus yang mengasihi kita dan memberikan hidupnya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang ada menyertai dan mempersekutukan kami semua. Sekarang ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkat mana kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Dan semua Elohimus berkata, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Haleluya. Kami mau berglori bagi Engkau Tuhan. Yeay. Oh. Mari sama-sama nyanyikan glory. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan.